Orang kaya itu nggak pernah ribut di kolom komentar. Mereka sibuk mikirin gimana caranya uang mereka tetap kerja pas mereka tidur. Yang ribut, biasanya yang masih berjuang biar kelihatan kaya di mata orang lain. Karena buat sebagian orang, tampil kaya lebih penting daripada beneran punya uang. Dan disitulah drama sosial media mulai. Pamer, debat, validasi, dan ujungnya capek sendiri. Gue pernah mikir, kenapa sih orang kaya itu kelihatan tenang banget? Bukan karena mereka nggak punya masalah, tapi karena mereka ngerti satu hal penting. Energi itu mahal. Lo nggak bisa buang-buang waktu buat buktiin sesuatu ke orang yang bahkan nggak peduli sama lo. Dan ini bukan cuma gaya hidup, tapi ada penjelasan psikologinya. Dalam psikologi sosial, ada istilah self-verification theory. Manusia cenderung pengen dilihat sesuai citra yang mereka yakini tentang diri mereka. Nah, orang yang beneran kaya udah yakin sama dirinya, jadi nggak butuh pembuktian. Sedangkan yang baru ngerasa kaya masih butuh panggung buat diakui. Makanya rame. Lucunya, makin tinggi pendapatan seseorang, makin kecil dorongan mereka buat ngomongin soal uang. Karena buat mereka, uang itu bukan topik sensasional, itu cuma alat. Tapi buat yang baru nyicip dikit, uang itu jadi identitas. Mereka butuh diingat, di-like, diakui. Ironinya, banyak yang kerja mati-matian bukan buat hidup lebih nyaman, tapi buat kelihatan sukses. Outfit branded, nongkrong di tempat estetik, caption motivasional, padahal saldo deg-degan tiap tanggal tua. Dan yang paling lucu, lu bakal jarang lihat orang beneran kaya ngomentarin gaya hidup orang lain. Tapi yang sok kaya, wah mereka bisa debat 2 jam cuma buat jelasin kenapa beli iPhone itu investasi produktivitas. Padahal realitanya sederhana. Orang kaya tenang karena mereka tahu arah hidupnya. Yang sok kaya ribut karena mereka masih nyari makna di antara likes dan views. Tapi tenang, lu nggak sendirian. Generasi kita tumbuh di zaman yang bikin kita percaya kalau validasi adalah bukti eksistensi. Lo upload sesuatu, lo nunggu likes. Lo pamer sesuatu, lo nunggu pujian. Dan setiap komentar jadi bahan bakar ego. Tapi makin lo ngejar itu, makin lo kehilangan arah sebenarnya. Tenang. Tenang itu mahal, bro. Dan kadang cuma orang yang udah lewat fase sok kaya yang bisa ngerti nilainya. Lu ngerasa relate? Tunggu dulu, karena yang lebih parah dari sok kaya di komentar adalah orang yang nggak sadar dia udah masuk jebakannya. Ada satu fase aneh yang hampir semua orang lewatin tanpa sadar. Fase di mana lo belum kaya, tapi udah mulai hidup seolah lo kaya. Bukan karena lo niat pamer, tapi karena lo takut kelihatan kalah. Dan disitulah ilusi dimulai. Media sosial ngajarin kita buat ngejar persepsi, bukan realita. Lo scroll TikTok, lihat anak seumuran udah naik mobil Eropa, tinggal di apartemen, kerja remote tapi tiap minggu ke Bali. Padahal lo nggak tahu, kadang semua itu cuma staging, realitas setengah jadi yang disulap biar kelihatan berkilau. Tapi otak lo nggak bisa bedain mana nyata, mana pencitraan. Itu sebabnya muncul istilah comparison trap. Dalam psikologi, ini disebut social comparison theory. Manusia ngebandingin dirinya sama orang lain buat ngukur nilai diri. Dan lo tahu efeknya, kecemasan, rasa gagal, dan gaya hidup yang makin gak realistis. Lo kerja keras, tapi begitu gajian, lo pengen ngerasain reward. Akhirnya nongkrong di tempat fancy, beli barang mahal sekali-sekali, yang ternyata jadi tiap bulan, dan di kepala lo itu bukan boros, tapi self-love. Masalahnya, self-love tanpa kontrol finansial seringkali cuma self-sabotage versi halus. Karena lo nggak beli barang itu buat fungsi, tapi buat ngisi lubang di ego lo. Lo pengen ngerasa setara sama orang yang lo iriin. Orang kaya beneran ngerti perbedaan antara value dan price. Mereka beli barang bukan karena mahal, tapi karena worth it. Sedangkan yang sok kaya, beli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena takut kelihatan nggak mampu. Di situ bedanya, antara orang yang punya uang sama orang yang pengen dilihat punya uang. Gue pernah baca hasil riset dari Journal of Consumer Research, katanya orang yang sering ngerasa insecure secara sosial cenderung lebih konsumtif. Karena di kepala mereka, status bisa dibeli. Tapi lucunya, makin dikejar, makin jauh rasanya. Mereka beli barang mahal buat nutupin rasa minder, tapi yang ditutup malah bikin tambah kosong.
Lo sadar nggak? Banyak orang ribut di komentar soal uang bukan segalanya. Padahal mereka yang paling terobsesi sama uang. Mereka sering bilang duit nggak bisa beli kebahagiaan, tapi masih iri lihat orang lain hidup tenang. Sementara yang beneran punya uang malah diem. Karena mereka udah tahu kebahagiaan tuh bukan di saldo, tapi di kontrol. Lo tenang karena lo nggak harus buktiin apa-apa lagi. Ketenangan itu bukan hasil dari kaya, tapi tanda bahwa lo udah nggak diperbudak sama pembuktian. Dan di era serba pamer kayak sekarang, ketenangan jadi simbol kekayaan baru. Tapi yang lebih menarik dari ini bukan cuma tentang siapa yang kaya atau sok kaya, tapi tentang kenapa manusia punya dorongan aneh buat kelihatan hebat di mata orang asing yang bahkan nggak mereka kenal. Gue sempat mikir, kenapa sih manusia bisa segitu ausnya buat diakui? Kayak, lu bisa kerja 10 jam sehari, cuma biar caption lu bisa bilang grind never stops. Tapi kalau disuruh diem, refleksi, dan nanya, sebenarnya gue ngelakuin ini buat apa? Jawabannya malah kabur. Psikologi nyebut ini a steam loop. Otak kita dapat dopamin tiap kali ada yang ngasih validasi, likes, komentar, atau pujian. Dopamin ini bikin lo ngerasa berharga, tapi efeknya sementara. Kayak minum kopi buat nutupin ngantuk, padahal lu cuma numpuk lelah. Dan yang parah, makin lu dapat validasi eksternal, makin lu kehilangan kompas internal. Lu nggak lagi ngejar makna, lu ngejar sensasi. Disinilah orang kaya dan sok kaya berpisah arah. Orang kaya tenang karena mereka punya self-worth, rasa cukup yang datang dari dalam. Mereka nggak butuh orang lain buat nentuin nilainya. Sedangkan yang sok kaya, self-worth-nya diukur dari luar. Berapa likes, berapa views, seberapa banyak orang bilang keren. Padahal validasi itu kayak pasir di tangan. Semakin lu genggam, semakin hilang. Yang lucu, banyak banget orang yang ribut di kolom komentar cuma karena ngerasa tersindir. Padahal nggak ada yang nyebut nama mereka. Kenapa? Karena otaknya nyambungin sindiran itu sama rasa insecure yang belum kelar. Mereka ngerasa diserang, padahal cuma belum berdamai sama realita. Gue pernah lihat satu thread viral. Ada orang bilang, orang kaya nggak pamer. Terus kolom komentarnya isinya orang yang marah, nyerang, bahkan ngelucu. Tapi kalau lu perhatiin, yang paling defensif biasanya yang paling nyangkut. Kayak refleks psikologis. Otak lu nyerang sesuatu yang sebenarnya lu takutin. Dan disitulah ironi terbesar media sosial. Makin lu ngerasa harus ngomong, makin lu kelihatan gak tenang. Makin lu butuh bukti, makin lu kelihatan gak punya. Sementara yang beneran punya, malah sibuk ngopi di tempat sepi, mikirin ide baru, atau ngejalanin hidup tanpa kamera. Real wealth is silent, karena mereka nggak butuh tepuk tangan buat ngerasa cukup. Dan mungkin itu sebabnya, kenapa yang paling kaya bukan yang paling rame, tapi yang paling tenang. Tapi tunggu dulu, ada sisi lain dari ini yang lebih gelap. Sisi yang bikin banyak orang terjebak dalam lingkaran pencitraan finansial. Bukan cuma karena ego, tapi karena sistem juga sengaja ngedorong ke arah situ. Lo sadar nggak sih, sistem yang kita hidupin tuh kayak sengaja ngelatih kita buat jadi konsumen yang insecure. Dari kecil lo dicekokin iklan, beli ini biar keren, pakai itu biar sukses, punya barang ini biar disegani. Pelan-pelan otak lo mulai ngekaitin nilai diri sama barang. Dan tanpa sadar lo tumbuh jadi orang yang ngerasa kurang terus walau udah punya banyak. Psikolog nyebut ini hedonic treadmill. Lo dapat sesuatu, lo bahagia sebentar, lalu standar lo naik. Beli HP baru, seneng seminggu. Abis itu lihat teman punya versi Pro Max, langsung rasa miskin lagi. Dan lucunya, industri tahu banget cara main di celah itu. Semua dibuat biar lo ngerasa ketinggalan, biar lo beli lagi. Orang kaya ngerti hal ini. Mereka tahu kalau marketing itu bukan sekedar jual produk, tapi jual identitas. Makanya mereka nggak gampang kegoda. Mereka beli karena butuh, bukan karena takut dibilang ketinggalan zaman. Yang sok kaya beda. Mereka belanja bukan karena ingin, tapi karena cemas. Karena di kepalanya, status sosial itu kayak tiket masuk ke kelompok orang berhasil. Gue pernah lihat riset yang nyebut 60% keputusan pembelian anak muda sekarang didorong oleh fear of missing out. FOMO. Dan FOMO ini disetir algoritma yang tahu banget apa yang bikin lo insecure. Lo lihat orang traveling, lo ngerasa hidup lo membosankan. Lo lihat orang flexing saldo, lo ngerasa gagal. Padahal mungkin mereka juga bohong. Tapi otak lo nggak sempet mikir karena dopamin udah duluan ngegas. Itulah kenapa orang kaya bisa diem. Mereka udah di luar permainan itu. Mereka nggak butuh pembuktian karena mereka paham. Sistem ini dibangun buat ngehisap waktu dan fokus orang yang pengen kelihatan sukses, bukan yang pengen beneran sukses. Dan di situ, tenang mereka bukan cuma hasil uang, tapi hasil kontrol diri.
Ironis ya, makin lo ngejar pengakuan, makin lo jauh dari kebebasan finansial. Makin lo ngejar gaya hidup yang kaya orang kaya, makin lo dikontrol sama orang yang udah jual gaya hidup itu ke lo. Sedangkan orang kaya beneran malah balik ke hal-hal sederhana. Waktu, keluarga, privasi, tidur nyenyak tanpa mikirin cicilan. Tapi ada satu hal yang lebih keren dari itu semua. Bukan cuma soal diem atau ribut, tapi tentang gimana cara lo keluar dari jebakan citra ini tanpa harus jadi sarkastik, tanpa harus nyinyir. Karena ternyata, diem pun bisa jadi bentuk perlawanan paling elegan. Diem itu nggak selalu tanda kalah. Kadang, diem justru bentuk tertinggi dari kemenangan. Lo nggak butuh debat, lo nggak perlu klarifikasi, lo cuma jalan terus. Dan pelan-pelan, dunia mulai sadar. Yang tenang itu bukan karena nggak punya masalah, tapi karena udah selesai sama dirinya sendiri. Orang kaya ngerti bahwa energi mental tuh limited. Lo cuma punya sekian persen fokus tiap hari, dan kalau semuanya lo buang buat ngurus persepsi orang, lo nggak punya sisa buat ngurus masa depan. Makanya mereka pilih diem, karena diem itu efisien. Dalam psikologi, ini mirip konsep kognitif ekonomi. Otak manusia nyari cara tercepat dan paling hemat buat nyimpen energi mental. Dan salah satu cara paling hemat, ya nggak usah ribut. Sementara yang sok kaya, mereka kelelahan karena hidupnya bergantung pada respon orang. Hari ini dipuji, senyum. Besok dikritik, marah. Kayak remote control, emosi mereka tuh dipegang orang lain. Dan lo tahu yang lebih ironis? Orang yang mereka coba buktiin justru gak peduli. Gak peduli lo pakai sepatu mahal, nongkrong di rooftop, atau caption lo motivasional. Karena semua orang lagi sibuk mikirin dirinya sendiri. Orang kaya diem bukan karena sombong, tapi karena mereka udah gak main di game yang sama. Mereka tahu, di level tertentu, validasi cuma bikin lo kelelahan. Yang mereka kejar bukan sorakan, tapi sustainability. Bukan pengakuan, tapi ketenangan. Makanya lo bakal lihat mereka jarang update, jarang ngomong soal kesuksesan. Karena mereka sadar, semakin lo ngomongin sukses, semakin kelihatan lo butuh diyakinin bahwa lo emang sukses. Sedangkan yang beneran sukses, malah sibuk mikirin gimana bantu orang lain tanpa ribut soal itu. Dan mungkin, itu pelajaran terbesar dari semua ini. Kaya itu bukan cuma soal saldo, tapi soal silence control. Bisa diam saat dunia ribut, bisa fokus saat yang lain bereaksi, bisa milih tenang saat semua berlomba buat dilihat. Jadi kalau hari ini lo masih ngerasa pengen buktiin sesuatu, tenang, lo manusia, tapi pelan-pelan mulai ubah arah. Karena di titik tertentu, bukti paling kuat bukan yang lo tunjukin ke orang lain, tapi yang lo rasain sendiri waktu lo udah nggak butuh diakui. Dan ketika lo udah sampai sana, lo bakal ngerti kenapa orang kaya diem dan yang sok kaya sibuk ribut di komentar.